Halo teman-teman semua, video kali ini kita akan melakukan perjalanan motoran lagi, yaitunya nantinya kita dari daerah Sungai Lasi, nanti kita akan menuju ke kota Sawah Lunto. Dan sebelum kita melakukan perjalanan, kita hunting dulu di daerah Sungai Lasi untuk melihat bis yang pulang dari perantauan. Nanti baru kita lanjut untuk melakukan perjalanan menuju ke Batu Sangkar. Jadi nanti di Sawah Lunto kita juga mampir di makamnya Profesor Muhammad Yamin. Setelah kita berhenti di makamnya Profesor Muhammad Yamin, kita nanti baru melanjutkan perjalanan menuju ke Batu Sangkar. Lebih tepatnya ke Pagaruyung, yaitunya Rumah Adat Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan Istana Basa Pagaruyung. Setelah dari Batu Sangkar, kita nantinya juga akan menuju ke Danau Singkara via Ombilin. Jadi seperti apa keseruan perjalanan kita, saksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri Gustanda. Hari ini hari Minggu tanggal 1 September 2024. Kita akan huntingin bis yang pulang dari perantauan di tikungan Syahdu. Kita lihat berapa unit yang akan pulang menuju ke Ranah Minang dari perantauan. Langsung saja kita huntingin di Sungai Lasi, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Nah, ini unit pertama yang pulang dari perantauan, yaitunya Palala Tan Malaka E07. Dan disusul lagi sama unit Sembodo Sweet Kombi, mantap di depan Palala. Dan ini unit Sembodo, ini yang pulang kedua dari perantauan. Dan ini yang pulang ketiga dari perantauan, mantap. E09 Duta Budaya, ini unit Palala yang kedua. Yang pulang keempat dari perantauan, mantap. Iya, Palala Amsterdam, ini unit keempat yang pulang dari perantauan. Dan ini yang pulang selanjutnya dari perantauan, yaitu unit Al Hijrah dengan Pawah Kamba. Yo, ini Sweet Family dengan full sleeper yang pulang dari perantauan. Ini unit kelima yang pulang dari perantauan. Yang pulang ke-6 dari perantauan, Kombawa, ini ANS dengan luxury class yang pulang dari perantauan, mantap. Dan ini yang pulang ke-7 dari perantauan, unit ALS, yo, Antar Lintas Sumatera, yo, Nopin 247, masuk. Hati-hati Pak sopir. ALS menuju Kota Medan, asik. Dari tikungan Syahdu Sungai Lasi ini kita akan melakukan perjalanan motoran menuju ke daerah Sawah Lunto. Nanti setelah di Sawah Lunto kita akan melalui daerah Talawi dan lanjut ke Batu Sangkar. Setelah di Batu Sangkar kita nantinya juga akan melakukan perjalanan menuju ke Danau Singkara via Ombilin. Jadi ikutin terus perjalanan kita menuju ke Danau Singkara dan nanti kita akan melihat seperti apa keindahan perjalanan kita menuju ke Danau Singkara. Sekarang kita akan menuju dulu ke kota Sawah Lunto. Nanti kita lihat seperti apa keindahan kota Sawah Lunto di video kali ini. Sekarang kita masih berada di daerah Sungai Lasi. Dan sekarang kita sudah berada di perbatasannya antara Kabupaten Solo dan kota Sawah Lunto.
Nah, ini kita sudah memasuki daerah Silungkang. Jadi seperti inilah penampakan dari daerah Silungkang, yaitunya masih banyak jalan yang berbelok, dan untuk bis Sumbar juga melewati jalur Silungkang ini untuk menuju ke perantauan. Dan ini juga terlihat satu unit truk yang lagi membawa alat berat. Jadi kita overtake saja, ini truk trailer yang lagi membawa alat berat. Sekarang telah menunjukkan jam 1:30, jadi kita akan sholat zuhur dulu. Ini juga terlihat Masjid Raya Silungkang, jadi kita sholat zuhur di Masjid Raya Silungkang ini. Nanti selesai kita melakukan sholat zuhur, baru kita melanjutkan lagi perjalanan kita ke pusat kotanya Sawah Lunto. Jadi di sini kita sholat zuhur dulu. Dan ini terlihat unit truk trailer yang lagi membawa alat berat. Semoga truk trailer selamat sampai tujuan, dan kita bakalan sholat zuhur dulu. Dan seperti inilah penampakan dari Masjid Raya Silungkang yang begitu bersih, adem, dan juga luas. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kembali, dan kita masih bersama dengan Abang Ngebolang Bus Channel. Kita akan melanjutkan perjalanan ke pusat kotanya Sawah Lunto. Yuk, siap-siap dulu. Nah, sekarang masih di daerah Silungkang. Kita akan menuju ke pusat kotanya Sawah Lunto, dan sebentar lagi kita akan sampai di Muaro Kalaban. Perjalanan sekarang cuaca yang begitu cerah, dan terlihat penampakan bukit barisan yang begitu indah di daerah Sawah Lunto ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki terowongan Muaro Kalaban. Ini terowongan yang di atasnya ada rel kereta api, dan di depan sana juga terlihat unit Tranek Transport Express Jaya yang akan menuju ke perantauan. Dan sayangnya kita tidak bisa iring-iringan bersama unit Tranek dikarenakan di depan sini kita nantinya bakalan belok ke kiri memasuki pusat kotanya Sawah Lunto. Jadi untuk Tranek lurus ke arah Damas Raya, kita belok ke kiri, kita akan memasuki Muaro Kalaban. Dan ini gerbang untuk memasuki daerah pusat kotanya Sawah Lunto. Nah, kita berhenti sebentar karena di sana juga terlihat unit Gumarang Jaya. Ini unit Gumarang Jaya dengan kelas Maunjua kelas yang pulang dari perantauan yang akan menuju ke terminal Bare Solo. Nanti setelah dari terminal Bare Solo baru lanjut ke tujuan akhir. Nah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke pusat kotanya Sawah Lunto atau yang dikenal dengan kotanya Batubara. Untuk keadaan jalan menuju ke kotanya Sawah Lunto, alhamdulillah untuk jalannya lumayan bagus, dan perjalanan kita ini juga banyak tikungan yang agak lumayan tajam, dan di tikungan sendiri juga turunannya juga turunan tipis-tipis, jadi kita harus hati-hati juga untuk melewati jalur yang menuju ke arah kota Sawah Lunto ini. Dan seperti inilah penampakan dari jalan untuk menuju ke pusat kotanya kota Sawah Lunto. Di sini cuaca yang begitu sangat cerah, dan alhamdulillahnya perjalanan kita juga sejuk dikarenakan masih banyaknya pohon-pohon rindang melindungi perjalanan kita menuju ke kotanya Sawah Lunto atau ke pusat kotanya Sawah Lunto. Dan ini kita sudah melewati SMA Negeri 1 Sawah Lunto.
Dan sebentar lagi kita juga bakalan sampai di pusat kotanya Sawah Lunto. Dan seperti inilah penampakan jalannya, jalan yang banyak tikungannya dan juga turunan yang agak lumayan terjal, jadi kita harus hati-hati juga, takutnya ada kendaraan besar dari bawah, jadi harus hati-hati untuk melewati jalur di Sawah Lunto ini. Dan ini kita sudah melihat dari ketinggian, yaitunya penampakan dari kota Sawah Lunto ini. Jadi pusat keramaiannya ada di bawah sini. Nama Sawah Lunto berasal dari dua kata, yaitunya sawah dan lunto. Sawah merujuk pada tempat menanam padi, sedangkan Lunto adalah nama negari atau kota di Sawah Lunto. Kota Sawah Lunto didirikan pada 1 Desember tahun 1888 berdasarkan keputusan pemerintahan Hindia Belanda tentang batas-batas ibu kota Afdeling. Pada masa Hindia Belanda, Sawah Lunto dikenal sebagai kota tambang batu bara dan pernah dijuluki kota arang. Setelah penambangan batu bara dihentikan, Sawah Lunto sempat mati. Saat ini Sawah Lunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik. Banyak pembangunan tua peninggalan Belanda di Sawah Lunto. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya di daerah Sawah Lunto sendiri. Kota Sawah Lunto semakin dikenal dikarenakan situs tambang batu bara Ombilin di Sawah Lunto ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tanggal 6 Juli 2019 yang lalu. Dan sekarang kita sudah memasuki pasarnya Sawah Lunto, dan di sebelah kanan kita ini mungkin lagi adanya pembangunan atau perbaikan untuk wilayah di daerah kota Sawah Lunto ini. Dan juga terlihat banyaknya bangunan-bangunan tua, mungkin ini peninggalan Belanda pada zaman dahulu dan sekarang sudah dijadikan cagar budaya di daerah kota Sawah Lunto ini. Dan untuk jalan sendiri ini jalannya satu arah menuju ke daerah Talawi. Dan di depan sana juga terdapat bundaran untuk kita balik lagi ke daerah Sungai Lasi ataupun ke daerah Muaro Kalaban. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke daerah Talawi. Dan di pertigaan ini kita berhenti sebentar untuk melihat tatanan kota dari kota Sawah Lunto ini. Dan seperti inilah penampakan dari tata kota Sawah Lunto. Dan di belakang kita ini yaitunya kantor pemerintahannya kota Sawah Lunto. Dan di depan kita ini jalan rayanya. Yuk kita jalan lagi menuju ke Talawi. Kita akan memasuki terowongan. Terowongan ini hanya bisa dilalui oleh pemotor. Jadi untuk teman-teman kalau pakai mobil nanti masuknya di pertigaan di tempat kita berdiri tadi. Jadi teman-teman bisa ambil belok ke kiri. Jadi untuk jalannya juga masih sama. Nanti kita masih tembus di jalan raya yang sama untuk menuju ke daerah Talawi. Dan di depan kita ini di sebelah kanan kita akan melewati kantornya BPBD Kota Sawah Lunto. Nah di sebelah kanan ini yaitunya kantor BPBD Kota Sawah Lunto. Dan di depan sini juga kita akan melewati yaitunya Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah. Jadi kantornya di sebelah kanan kita ini. Di depan sini kita ambil ke kanan untuk menuju ke Talawi. Dan di sebelah kanan kita ini yaitunya Polrestanya Kota Sawah Lunto.
Dan kita masih lurus ke depan untuk melanjutkan perjalanan kita menuju ke Talawi. Dan di Talawi sendiri nanti juga terdapat makam Profesor Muhammad Yamin. Jadi kita nanti bakalan singgah di makamnya Profesor Muhammad Yamin. Dan di sini kita juga melewati kawasan PLTU, Pusat Listrik Tenaga Uap Ombilin, yang berada di kota Sawah Lunto. Dan di sepanjang jalan ini yaitunya kawasan PLTU, Pusat Listrik Tenaga Uap. Dan di atas sana juga terlihat cerobong asap dari PLTU sendiri. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Talawi. Dan sekarang kita sudah melewati Puskesmas Talawi, dan sebentar lagi kita juga bakalan sampai di Pasar Talawi. Dan ini juga terlihat tugu dari Monumen Talawi. Kita ambil ke kanan. Dan sekalian nanti kita bakalan mencari makan siang di daerah Talawi ini. Dan sekarang telah menunjukkan jam 2:30. Dan di sini juga terdapat pusat persekolahan di daerah Talawi. Di sebelah kanan kita ini, kita ambil ke kiri. Nanti kita di sini akan sampai di dekat pasarnya Talawi. Jadi tidak jauh dari pasar Talawi, nanti kita akan mencari makan siang dulu. Dan ini kita telah sampai di pasar Talawi. Dan seperti inilah penampakan dari pasar Talawi di siang hari ini. Dan kita akan melakukan makan siang dulu. Ini tempatnya tidak jauh dari pasar Talawi yang kita lewati tadi. Jadi selamat makan. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan makan siang. Dan ini ada gambar rumah gadang. Nanti kita akan menuju ke rumah gadang, yaitunya yang berada di Pagaruyung. Selesai makan langsung kita gaskan. Dan sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Batu Sangkar untuk melihat rumah adat yang berada di daerah Pagaruyung. Dan ini kita sebentar lagi juga bakalan sampai di makamnya Profesor Muhammad Yamin. Dan di sebelah kiri kita ini yaitunya makamnya Profesor Muhammad Yamin. Dan kita berhenti sebentar di sini untuk melihat makamnya Profesor Muhammad Yamin. Dan sekarang kita sudah berada di makamnya Profesor Muhammad Yamin, dan tulisan di depannya yaitunya makam Profesor Muhammad Yamin SH. Jadi kita akan mampir dan singgah sebentar di sini untuk melihat seperti apa penampakan dari makam Profesor Mr. Muhammad Yamin SH ini. Muhammad Yamin merupakan sejarawan atau budayawan, politikus, dan sastrawan yang juga pahlawan Indonesia yang mempelopori Sumpah Pemuda. Beliau juga merupakan pencipta imaji keindonesiaan yang berpengaruh terhadap sejarah persatuan Indonesia. Dan ini juga ada tulisan cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah. Jadi ada tulisan dari Mr. Muhammad Yamin ini. Dan kita lihat seperti apa penampakan dari makam Profesor Muhammad Yamin. Dan ini juga terdapat patung beliau ini kayaknya. Dan di sana yaitunya juga terlihat bangunan kecil ini, yaitunya toilet. Kita bisa membuang air kecil di sini dan cuci tangan untuk
para pengunjung yang berkunjung di makam Profesor Muhammad Yamin ini, dan kita harus selalu menjaga kebersihan di makam Profesor Muhammad Yamin ini, yang dibikin kayak rumah adat Minangkabau. Nah, di dalam sana yaitunya tempat makamnya Profesor Muhammad Yamin SH. Ayah anda dari almarhum ini Usman Gul Bagindo Chatip, dan ini Profesor Haji Muhammad Yamin SH, ini makam beliau. Lahir di Talawi 22 Agustus 1903 dan meninggal beliau di Jakarta 17 Oktober 1962. Dan seperti inilah penampakan dari depan pemakaman beliau, yaitunya halaman yang begitu bersih dan juga disediain toilet untuk para pengunjung. Nah, di belakang pemakaman beliau juga sudah disediainnya yaitunya perpustakaan yang bertulisan Perpustakaan Umum Muhammad Yamin. Di sini juga terdapat buku-buku bacaan tentang sejarah semasa beliau hidup, dan kita bisa membacanya di sana. Dan sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita masih bersama dengan Abang Ngebolang Bus Channel untuk menuju ke Batu Sangkar. Nah, kalau dari arah kanan ini tadi kita dari arah Talawi, kita akan melanjutkan perjalanan belok ke kiri ini. Kita lurus saja menuju ke Batu Sangkar. Mungkin sampai di sini dulu video kita untuk melakukan perjalanan menuju ke Batu Sangkar, dikarenakan video ini sudah terlalu panjang. Nanti kita lanjutkan di part keduanya. Terima kasih buat teman-teman yang telah melihat video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.